Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Rasul, semoga Anda dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan menceritakan kisah asal mula dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Pada suatu malam yang sunyi di Mekah, saat langit bertabur bintang, Rasulullah Muhammad SAW duduk di sebuah rumah kecil bersama sahabat-sahabatnya yang setia. Mereka berbicara dengan suara pelan, hampir berisik karena di luar sana orang-orang Quraisy mengawasi dengan penuh kecurigaan. Sejak wahyu pertama turun di Gua Hira, Rasulullah tahu bahwa tugasnya sangat berat. Allah memerintahkannya untuk menyampaikan Islam, tetapi kaum Quraisy yang berkuasa tidak akan tinggal diam. Mereka takut ajaran ini akan mengguncang kepercayaan nenek moyang mereka. Maka Rasulullah mulai dakwahnya dengan secara hati-hati. Orang pertama yang menerima Islam adalah Khadijah, istrinya yang setia. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang saat ini masih belia masuk Islam tanpa ragu. Abu Bakar, sahabat dekatnya, juga mengikuti jejaknya. Dengan penuh semangat, Abu Bakar mengajak orang-orang yang ia percaya seperti Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, dan Abdurrahman bin Auf. Namun dakwah ini belum bisa dilakukan secara terbuka. Maka Rasulullah dan para pengikutnya memilih tempat-tempat tersembunyi untuk belajar tentang Islam. Salah satu tempat yang sering mereka gunakan adalah rumah Arqam bin Abi Arqam di kaki Bukit Sofa. Di sanalah mereka berkumpul membaca ayat-ayat Al-Quran yang baru diturunkan dan menguatkan iman satu sama lain. Meskipun mereka berhati-hati, kabar tentang ajaran baru ini mulai tersebar. Orang-orang Quraisy mulai curiga. Mereka mendengar bisik-bisik tentang satu Tuhan, tentang kebangkitan setelah mati, tentang keadilan bagi semua manusia. Ajaran yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Suatu hari, seseorang pemuda Quraisy bernama Umar bin Khattab mendengar tentang dakwah ini. Ia marah. Dengan pedang terhunus, ia berjalan dengan langkah cepat menuju rumah Arqam. Ia ingin menghabisi Muhammad. Namun takdir berkata lain. Di perjalanan ia bertemu dengan seseorang yang berkata, "Sebelum kau menemui Muhammad, tidaklah kau tahu bahwa saudara perempuanmu sendiri sudah masuk Islam?" Umar terkejut. Ia segera menuju rumah saudara perempuannya. Saat tiba di sana, ia mendengar bacaan ayat-ayat suci. Ketika ia mendekat, adiknya ketakutan. Tetapi Umar memaksa untuk membaca lembaran itu. Hatinya bergetar. Ayat-ayat itu begitu indah. Akhirnya dengan hati yang luluh, Umar menemui Rasulullah di rumah Arqam. Ia tidak lagi membawa kemarahan, tetapi keinginan untuk mencari kebenaran. Dan di sanalah Umar mengucapkan syahadat, menjadi salah satu pembela Islam yang paling kuat. Begitulah kisah awal dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Meski penuh rintangan, dengan kesabaran dan kebijaksanaannya, Islam terus berkembang hingga akhirnya tiba saatnya untuk berdakwah secara terang-terangan. Dan semoga kisah ini memberi kita pelajaran tentang keteguhan hati dalam menyampaikan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.